itu opportunities yang pertama ya saya mau kasih tunjuk adalah condo atau TIC conversion. Biasanya kalau sebagai investor kita beli gedung berapa unit, umpamanya 10 unit, oke? Dan kita coba subdivide. Nanti apa subdivide? Nah, kita pecahkan itu. Ya. Jadi itu gedung jadi 10 unit. Nah itu 10 unit kita jual satu persatu itu unit. Itu bisa diganti ke kondominium, tapi ada prosesnya. Yang paling mudah sebenarnya tenancy in common. Tenancy in common itu sekitar kalau buat 10 unit mungkin buat lawyer sekitar 20-25 ribu. Itu rough, itu estimate. Tapi saya kasih contoh. Ada gedung yang kita beli ya, itu harganya sekitar $2 juta. Tapi kalau kita pecahkan ke individual unit, walaupun TIC, sebenarnya kondominium lebih bagus daripada TIC. Tapi walaupun TIC di San Francisco, kita bisa jual sekitar 500-600 ribu. Dan itu ada store di bawah, ada toko di bawah. Jadi kalau kita hitung 500 ribu kali 6, itu sekitar 3 juta. 3 juta plus itu toko, saya kira sekitar 400-500 ribu. Kita kalkulasi sekitar 3,5 juta. 3,5 juta bisa untung sekitar 1,5 juta. Nah itu opportunity. Ya. Kalau Anda tanya real estate agent di sini yang mungkin cari klien untuk invest di Amerika, mungkin yang kayak gini dia mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Saya rasa mungkin kebanyakan tidak tahu, karena ini this is informasi yang kita ada. Ya. Bisa, namanya multifamily. Jadi saya ada klien yang bikin offer di Davis. Davis sebenarnya di luar San Francisco, 42 unit seharga 17 juta. Tapi itu udah approved for condominium conversion. Ya, jadi kita nggak usah, condominium conversion itu agak lama buat apply. Paling sudah sebenarnya condominium conversion, tapi sudah approve. Jadi itu orang bisa langsung jual itu unit per unit, dan bisa dapat lebih untung daripada dia bikin sebagai apartemen aja. Jadi sebenarnya gini, kalau Anda tahu, sini Marco kan, Marco yang Costco gitu, toko, ya, Kalau umpamanya kita beli package kecil di toko ini kan lebih mahal daripada beli package gede kan. Kalau package gede kan ini sama aja, apartemen juga begitu. Ya. Kita akan bicara tentang foreclosure. Johan akan bicara tentang foreclosure dan pre-foreclosure, rumah dilelang. Nah kita bicara itu very exciting juga. Cuma perlu cash pada waktu lelang, itu perlu uang cash. Beli dengan cash ke penjual, karena kan penjual ya, kalau seumpamanya ada beberapa offer, tapi pembeli berani bayar cash, kebanyakan kita bisa dapat harga murah. Karena kalau lewat loan betul mereka bisa dapat masih approval, macam-macam, ada prosesnya sendiri. Ada juga flipping juga bisa, foreclosure bisa juga rumah yang ada sekarang, di mana orangnya kepengen juga karena harus pindah, atau mungkin ada operation atau lagi sakit atau apa. Nah biasanya kita beli rumah langsung dijual, namanya flipping. Beli tanah dan dibangun, itu juga banyak karena ada orang juga beli tanah langsung dia bikin blueprint terus dia jual, itu bisa juga. Jadi dijual berdasarkan blueprintnya sudah di-approve, tinggal dijual aja. Yang penting juga dalam real estate adalah timing. Ingat tahun 2007 Amerika punya real estate lagi benar-benar nosedive, ya turun sekali harganya. Justru pada waktu itu adalah waktunya untuk beli. Sama dengan ini, saya ingat gak krisis Mei 98, ya, banyak orang
kacau kan, jual murah-murah. Ada yang katanya dulu jual Mercedes di airport, ya, ganti nama, itu opportunity. Dalam keadaan banyak problem adalah kesempatan untuk orang yang berani invest, ya. Sebab dunia adalah seperti pendulum, karena pendulum kayak apa kalau blok besar itu bisa ini, bisa juga di other side, ya. Jadi kita harus ingat itu. Oke, terima kasih. Dan ini saya punya di California kita harus ada license, ya. Buat real estate dan asuransi kita ada license. Saya punya real estate license sejak 1985 dan asuransi sejak 1984. Ronnie juga broker associate sama perusahaan kami. Kami ada sekitar 28 agent. Ronnie salah satu yang jago, jagoan dari saya. Johan adalah teman saya, walaupun kita ketemu baru 2 bulan sekitar itu, ya, tapi dia banyak bantu dan kita juga beri seminar di LA. Ya. Oke, dengan itu, Ron, you want to go ahead and take over? Oke, selamat siang. Nama saya Ronnie. Saya Corporate Associate di San Francisco. Tapi kita juga punya networkingnya juga cukup luas. Kebanyakan kita lihat banyak orang Indonesia mulai beli di Las Vegas karena harganya juga cukup bagus dan returnnya juga cukup tinggi, ya. Kita estimate itu rate mungkin sekitar 8-10% ya untuk dari, dan harga rumahnya kalau untuk di Las Vegas kita bilang cukup terjangkau lah. 100.000 sampai 150 bisa dapat rumah gitu. Dan itu kita lihat demand-nya cukup tinggi, ya, dari Indonesia gitu. Dan juga tergantung price range-nya yang untuk investasi di mana gitu. Dan juga daerah kan Amerika itu luas sekali. Dia ada 50 states, California, Texas, banyak tempatnya gitu, ya. Kalau kita fokus di San Francisco Bay Area, dan juga price range-nya juga bisa dari 200.000 sampai 1 juta, 1,5 sampai 2 juga ada gitu, ya. Dan kita mau bagi pengalaman gitu, ya. Kenapa Amerika gitu? Kenapa nggak ke Singapura? Kenapa nggak ke Australia gitu? Banyak orang tanya. Kita malah sekarang ini banyak investor dari even yang dari Australia juga, karena kita banyak networking orang Indonesia. Mereka bilang mungkin saatnya kita mau lepas di Australia, kita mau flip gitu, ya. Salah satu alasannya gini. I'm just gonna get to the bone of it gitu, ya. Jadi semuanya cepat, ya. So semua kita selalu tanya gitu. Oke, kita di Amerika itu sekarang posisinya itu di mana gitu? Apakah kita udah paling rendah, atau sudah mulai naik, apa kita masih tinggi? Selalu seperti Pak John bilang, semua mengenai timing gitu. Kapan kita mesti masuk gitu? Banyak orang itu kalau misalkan lagi turun itu mereka tanya, ini udah paling rendah belum? Ini udah paling rendah belum? Saya bilang, wah, ini kalau misalkan paling rendah itu pas mau naik pasti belinya berebutan. Saya bilang, which is apa yang kita alami sekarang ini gitu. Kita itu paling tinggi itu katanya. So this is cepat. So ini data untuk California dari Association of Real Estate di California, ya. Kita lihat ini pas peaknya itu pada saat 2007 itu pada semuanya semangat sekali gitu di rumah gitu. Dan pada peak bulan sekitar Agustus dan semuanya itu langsung turunnya banyak sekali gitu. Sampai bottomnya itu mungkin tahun 2009, ya, tahun 2009, dan setelah itu mulai turun naik. Oke, so this is data yang baru kita ambil dari bulan Agustus, ya, 2012, ya. Data yang terakhir kali mereka kasih data kita. Peaknya itu median itu
median harga di California itu pada saat Mei 2007 itu 594.000. Dan yang paling rendah itu Februari 2009 sekitar 245, dia jatuhnya tuh sampai sekitar 60% ya. Dan tapi ini variasi dari masing-masing daerah gitu. Seperti ada daerah namanya Stockton, mereka tuh bisa sampai 70 sampai 80%. Seperti Sacramento dia turun 50%. Tapi daerah yang dengan demand-nya kuat seperti kayak San Francisco, mungkin Los Angeles, Beverly Hills, kita kena hit hanya sampai 25% ya. Ya tergantung masing-masing berapa kuat marketnya gitu. Sama seperti di sini mungkin kalau properti turun banyak sekali, mungkin di Menteng juga turunnya nggak banyak-banyak sekali gitu. Banyak orang tanya kesempatannya apa, Ron? Nah, kamu kita udah nggak paling bawah. Kalau tanya saya apakah harganya paling bawah sekali, saya jujur bilang, oh kita bukan di paling bawah. Tapi kesempatannya apakah ada untuk naik lagi? Saya bilang ada. Dan kita juga soalnya sekarang ini kita you can say about Agustus 2012 itu kita harga medianya 343 gitu. Masih jauh dari waktu harga maksimal Mei 2007 gitu ya. Jadi kalau dan juga sekarang ini kalau saya update marketnya itu semua itu sibuk beli gitu. Semuanya orang yang lokal, orang yang asing, baik dia dari sekarang kita banyak pembeli dari Kanada, Eropa, Asia juga banyak. Mereka itu semuanya start buying karena mereka tahu kita semua itu mereka punya faith dalam US real estate itu. Mereka percaya ini negara kuat dan nggak mungkin ini makin lama makin jatuh ya.